Shalom, salam sadis, salam rezeki nomplok di pagi hari bersama Cuan Army di channel Sayur Bening. Tadi pagi nggak nyangka ya, pagi ini galah dapat juga dikit. Jadi hari ini saya agak pagian saya buat video ini Jumat Barokah, Jumat berkat buat kita Cuan Army yang aktif tadi pagi ya. Kebetulan saya juga agak pagian bangun hari ini, makanya ada rezeki. Si kok bagi dua, rezeki pagi dapat sedekah. Lucu juga nih pagi. Jadi gini, hari ini saya karena mau keluar, saya mau ke Yokohama, maka saya agak pagian, saya buat video. Jadi sekilas saja kita bahas. Pertama-tama sebelum kita bahas gala, kita lihat dulu market cap ya. Kondisi sekarang market cap di 1 triliun, volume 80,1 billion, BTC di 38,7%, BTC dominance, Bitcoin di 20.290, Ethereum 1.539, BNB 336 ya kan. Nah, sekitar gitu. Market nggak terlalu gimana, tapi intinya tadi pagi itu gala ya, rupanya masih kok kenapa gala ini itu menurut kabarnya ya kena di hack, dan selain hack juga hacker itu palsukan, dia minted 1 billion koin gala lagi gitu, dan diserang ke berbagai exchange gitu ya. Jadi banyak exchange kena juga. Jadi kalau kalian lihat CMC harganya beda dengan di exchange gitu ya. Di BSC katanya kena, di Pancake, berbagai saya dengar juga ini. Tapi ya itu resiko gitu ya. Sekarang banyak lagi maintenance. Jadi congrats yang tadi pagi tanya kok ya saya suruh serok ya, masing-masing Cuan Army yang lama udah tahu kan. Scalpingnya cepat, akhirnya masukkan profit ya kan. Nah, rezeki pagi lah ya. Sekarang yang udah tarik modal, ada yang tanya bisa jual nggak? Pasti bisa, apalagi kalian di Indodax seharusnya kan, karena Indodax setahu saya kan cuma makan fee. Transaksi antara kalian scalping kayak mau swing kayak mau apa kan antara kalian player dengan player gitu. Jadi untung rugi ya tanggung masing-masing gitu, ya kan. Jadi saya rasa nggak mungkin dia bisa gimana juga gitu. Nggak bisa kena demo sama orang kalau dia nggak gini ya kan. Cengli itu resiko, seperti orang beli juga gambling gitu. Ini apakah nangkap pisau atau bukan gitu ya kan. Kalau nangkap pisau kayak Lunsi kan banyak yang hancur, salah nangkap ya kan, makin drop gitu ya kan. Jadi itu player berani ambil, berarti berani ambil resiko. Jadi andai kata dia bisa balik itu ya juga sebagai trader ya rezekinya. Kalau apes nangkap pisau jatuh ya kan, bisa makin drop ya itu apes namanya. Itu mereka juga spekulasi ya kan, 50-50. Jadi saya rasa nggak usah takut sih, paling di maintenance Indodax nanti ya paling dibalikkan harga gimana. Yang laki yang unlucky ya begitu ya, udah tahu resiko di kripto kan gitu. Anda yang tidak smart, tidak experience, atau yang lagi bad luck ya rugi. Saya rasa sih begitu ya. Jadi ada yang tanya bisa aja ya, saya rasa bisa gitu ya kan. Itu rezeki Anda gitu ya kan. Jadi begitu aja ini. Jadi hari ini kalau kita lihat market, saya rasa BTC masih sideways, ya kan. Tadi nutup candle, nah, tipis, agak hijau dikit, tipis, ya kan, bukan tapi sideways. Jadi kalau kita lihat berita-berita juga sekarang udah mulai agak sedikit negatif berita. Sebenarnya dari market kemarin habis Jerome Powell speech ya, itu
semua pada rontok gitu ya, market logam mulia, stock market rontok semua. Cuma masih bisa bertahan, ada yang tahan di kripto ini ya kan. Dolar semua kan ini menguat, sosnya itu Bitcoin juga ikut rontok, tapi karena ada yang tahan, saya rasa ya itu cuma mungkin sampai entah di minggu ini atau nanti di sampai tanggal 8 November dia punya midterm election. Ya deket-deket itulah ya, kelihatan juga udah mulai-mulai altcoin udah mulai-mulai turun gitu, udah mulai-mulai buang barang ini ya. Doge udah ini minus 11%. Ini pinter dia, si otaknya jago si Elon Musk, dia pam yang kena sangkut di top udah deh, dia kalian tahan dulu, dia putar modal kalian, dia beli Twitter kan. Pokoknya dia pinter. Habis ada yang kena gantung-gantung, itu kan pemain orang Doge seluruh dunia, itu bukan duit kecil gitu, tinggal di hold lagi ya sama dia putar dulu ya kan, beli Twitter ya kan. Jadi itulah permainan kan, kelihayan dia. Jadi kita lihatlah, berita udah agak sedikit negatif. Coinbase katanya goyang ya kan, karena rugi terus. Ini kuartal ketiga juga rugi dia, lebih dari setengah miliar US dollar dia rugi lagi. Maka takutnya dia punya stock market juga keras gitu ya, rumor-rumor gitu ditakutkan. Jadi udah mulai goyang, berita-berita agak negatif pagi ini saya baca gitu kan. Terus Bank UK juga goyang ya kan. Jadi udah rada-rada ini, kalian yang main-main di altcoin udah mulai harus wanti-wanti gitu ya. Jadi itu aja sign-nya yang harus dan malam ini kita lihat. Makanya semalam itu sebab ini mungkin sementara ditahan-tahan dulu, belum dibuang ya kan, takutnya terakhir baru kripto yang dapat buangan. Kalau stock market loga udah mulai buang dari 2 hari kemarin gitu ya kan. Kripto kelihatan ditahan-tahan, tapi kayaknya udah mendekati, udah mulai ada buangan-buangan dikit. Kita lihat di altcoin udah mulai turun gitu ya. Mungkin tadi weekend ini, hari ini udah Jumat. Karena kemarin hasil jobless claim juga menurun, yang dimana artinya data pengangguran turun, jobless gitu. Yang orang ada kerjaan itu menurun gitu ya. Berarti dia pekerjaan banyak gitu tercipta. Terus juga hari ini NFP, non-farm payroll. Dan satu lagi indikasi yang sangat penting buat si Jerome Powell untuk next Desember itu data unemployment rate ya, data pengangguran. Jadi hari ini juga sangat penting eventnya. Jadi walaupun mereka mau nahan-nahan gimana, akhirnya nanti pasti lepas barang gitu. Kalau dengan data-data kita lihat yang masih mendorong Fed untuk hawkish gitu ya. Pasti pelaku pasar, pos-pos juga lagi cari duit ini gitu ya kan. Jadi lagi diolah lah market, saya rasa sih begitu. Nggak terlalu ini ya kan, tinggal kitanya. Jadi ya buat yang galak, gimana kok saya ada ini, ya tunggu aja pembalikan. Seharusnya karena kita lihat di CMC, CoinGecko itu harga Gala masih 500 something, 600 gitu. Jadi tadi ada yang nanya dia punya Gala gimana drop. Tunggu aja gimana prosesnya. Nanti mungkin saya rasa balik lagi ya kan. Terus juga nggak usah terlalu takut Gala kena hack. Setahu saya kalau hack sih nggak terlalu gimana ya. Banyak beberapa kok yang besar udah besar. Kayak Solana juga berapa kali kena hack masih survive gitu. Masih balik keadaan gitu kan. Jadi kalau Gala ini ya saya rasa cepet lah ditangani gitu. Dan Gala juga cukup keuangannya cukup memadai sih, karena banyak investor besar masuk dan juga mungkin juga persaingan bisnis ada yang nyerang dia gitu. Karena Gala salah satu termasuk dia punya gaming bagus gitu, Web3-nya gitu ya. Itu karena udah pengalaman juga mereka. Ini Gala ini kan dari perusahaan Benzinga, Zynga dulu yang sama Facebook gitu. Jadi mereka udah expert di game ini dan fondasi keuangan mereka udah cukup kuat gitu. Ya.
Jadi hold aja. Congrats buat yang udah cuan, yang pinter scalping. Tadi ada berapa komen 2 kali cuan dah ini ya kan, running profit. Ya udah gitu aja, rezeki di bener-bener di Jumat pagi ini, Jumat barokah buat kalian yang pagi ini yang dapat ya kan. Jadi pas juga hari Jumat hari ini buat yang kalian beragama Islam, habis sholat nanti sholat Jumat, berbagi dikit lah ya kan. Banyak orang susah juga bagi, sama entah nanti pulang-pulang dari masjid pas lihat ada yang orang susah minta-minta, ya bagi-bagi dikit lah rezeki ya kan, biar namanya ada dapat. Tangan kiri kita terima rezeki, ya tangan kanan kita memberi, atau tangan kanan terima rezeki, tangan kiri juga ya kan, biar rezeki itu ada putar dan jadi berkat juga apa yang kita dapat gitu ya kan. Jadi selamat hari Jumat buat teman-teman muslim, apalagi pagi-pagi dapat rezeki. Nah itu benar-benar Jumat berkah ya. Selamat melakukan ibadah sholat Jumat. Jadi video hari ini, pagi ini begitu aja. Saya bentar lagi udah mau keluar, mau ke Yokohama. Jadi makanya agak pagian saya buat video. Oke, begitu aja. Mari kita lihat malam ini penggerakan gimana. Eventnya agak penting, NFP sama unemployment rate. Ya. Dan market saya rasa sideways, masih sideways di kisaran ini sampai lihat nanti mungkin volatile-nya setelah pengumuman kali. Ya. Jadi begitu aja. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.